Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk, baik itu yang di langit, di bumi, di antara keduanya, seluruhnya hidup bergantung dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan hidup berupa harta Allah memberikan, baik itu terhadap hamba yang dicintai, yang diridhoi maupun yang dibenci oleh Allah. Adapun nikmat keimanan itu khusus bagi hamba-hamba yang Allah ridhoi tentunya. Karena kenikmatan ini, iman itu merupakan nikmat yang tiada tara. Dengan kenikmatan iman tersebut, walhamdulillah, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah-rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti tanda keimanan yang Allah berikan di dalam hati kita. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini adalah, kalau kita kembali membaca sirah nabawiyah, bahwasanya di bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama menyebutkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, yang benar-benar cinta, yaitu dengan mengikuti seluruh apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat yang mulia ini. Dan ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ini adalah ayat imtihan, ayat ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian bagi kita seluruhnya, bahwasanya yang mengaku mencintai Allah harus konsekuensinya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kecintaan seorang hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari apa yang telah beliau tinggalkan berupa warisan yang mulia, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi yang sahih. Dan di malam ini alhamdulillah menjelang azan Isya, kita istirahatkan jiwa kita sejenak untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bahas di setiap Rabu ini adalah tentang sebuah matan yang ringkas, Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Alhamdulillah, 3 pertemuan sebelumnya itu baru muqaddimah, yang mana di pembahasan yang terakhir itu bagaimana penulis menjelaskan kepada kita bahwasanya beliau menganalogikan ibadah dengan tauhid itu ibarat salat dengan thaharah. Jadi ibadah itu dinamakan ibadah yang di dalamnya ada tauhid, yaitu ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Analogi yang disampaikan di perjumpaan kita sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya, yakni ibarat solat dengan taharah, dengan wudu. Seseorang yang melakukan solat itu tidak sah solatnya sebelum melakukan wudu.
Itu bagi hadas kecil. Kalau hadas besar tentunya mandi besar, mandi janabah. Begitu juga dengan ibadah. Ini cakupannya lebih luas lagi, dan salat itu termasuk ibadah. Ini ibadah seluruhnya. Baik itu ibadah yang secara lisan kita, ibadah hati, kemudian ibadah anggota badan secara umum, maka itu tidak akan sah kalau seandainya di dalamnya tidak ada tauhid, tidak ada niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merusak taharah itu adalah hadas keluar di antara dua pembuangan, baik yang di belakang atau di depan sesuatu, berupa cairan atau suara yang berbau. Ini tentu membatalkan wudu. Dan begitu juga kesyirikan. Jika ada di dalam tauhid, tentunya itu akan membatalkan ibadah tersebut. Ini penjelasan kita di Rabu yang lalu, dan mudah-mudahan itu bisa kita pahami. Untuk lanjut kita memasuki kaidah yang pertama sebagaimana yang diucapkan oleh penulis. Kaidah ini diambil, disarikan dari kitabullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula. Jadi di dalam matan ini penulis rahimahullah taala menyebutkan kaidah yang pertama. Ini mulai kita masuk kaidah yang pertama. Beliau menyebutkan anta'allama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah taala huwal khaliq. Jadi di sini disebutkan kaidah yang pertama, kamu perlu mengetahui, kata penulis terhadap yang mempelajari matanya, bahwa orang-orang kafir Quraisy dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan satu-satunya al-mudabbir. Al-mudabbir yaitu pengatur alam semesta, yang menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkannya ke arah barat, dan mengatur alam semesta ini. Bagaimana buah-buahan yang awalnya tumbuh dari tunas lalu terus naik berakar, semakin menjulang, ada cabangnya, lama-lama di bagian cabang itu ada putiknya, lama-lama berbuah. Itu semuanya Allah mengaturnya. Apalagi ulat yang awalnya ulat dengan masa tertentu menjadi kepompong, dengan masa tertentu menjadi kupu-kupu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kemudian manusia, kita mengetahui penciptaan manusia dari air yang hina. Air yang hina kemudian bertemu dengan sel telur. Jika itu membuahkan, maka pertamanya di awal-awal pertama itu baru segumpal darah. Kemudian beberapa bulan berikutnya segumpal daging. Kemudian baru ada tulang belulang. Di usia 4 bulan lebih baru ditiupkan ruh. Maka di situ ditentukan tentang ajalnya, kemudian ditentukan tentang rezekinya, ditentukan juga di situ kebahagiaan dan kesengsaraannya. Sampai masanya rata-rata 9 bulan lebih kurang. Baru seandainya normal ini lahir. Kan ada yang sesar juga. Itu dari masa penyapihan bagi yang asupannya ASI 2 tahun dan seterusnya. Dan sampailah sekarang orang-orang tua kita di umur ini, mana yang paling tua nih bapak kita nih? Ada yang 70. Bapak Bajitam 70 lebih kayaknya. Lebih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Karena dah nampak putih-putih jenggotnya. Ya rata-rata orang tua kita. Anda terasa. Kalau ditanyakan sama bapak ini, mungkin kelahiran orang masih berperang 40-an atau 50-an. Baru kemarin katanya. Baru kemarin rasanya ini, dan kejadian-kejadian yang beruntun, peristiwa yang kelam tahun 65 dan seterusnya. Baru kemarin. Padahal sudah lebih 70 umur orang tua kita. Begitu juga ibu-ibu, demikian juga.
Nah, ini prosesnya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya semua. Dan itu diyakini oleh orang-orang dahulu. Orang-orang sebelum Nabi SAW diutus sudah meyakini. Wa anna dzalika lam yudkhilahum fil Islam. Jadi disebutkan meskipun demikian, hal itu tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam surah Yunus ayat 31, dan ayat semacam ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang semisal ini. Di sini disebutkan kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi. Ammay yalikum sam'a wal absar. Kemudian di ayat ini disebutkan, atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran, wa absar, dan penglihatan. Kemudian wa may yakhrujul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Lalu siapa pula yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, maksudnya menghidupkan kembali sesudah matinya, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi ada yang hidup, ada yang mati, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya. Wa may yudabbirul amra, dan siapa pula yang telah mengatur segala urusan. Maka di sini disebutkan di akhir ayat, fasayaqulunallah. Maka mereka, orang-orang kafir Quraisy dahulu sebelum Nabi SAW diutus, menjawab Allah. Mereka mengetahui Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga agama yang kita sebutkan selain agama yang dianut oleh orang Quraisy, begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Allah juga pencipta alam semesta yang memberikan rezeki, tetapi melakukan ibadah mengangkat Uzair sebagai putra Allah. Uzair, seorang nabi, salah seorang nabi Bani Israel yang hafal Taurat, lalu mengatakan karena hafal Taurat, ini anak Tuhan nih, kata orang Yahudi. Begitu juga dengan orang Nasrani, itu mengangkat Isa bin Maryam sebagai Trinitas, salah satu dari 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ini makanya itu tidak diakui, karena kesyirikan itu bukan hanya menyembah selain Allah saja, tetapi menyembah Allah diikutkan yang lainnya. Seperti orang Yahudi mengikutkan Uzair, padahal Uzair hanya hamba Allah, diikutkannya, bahkan dinisbahkannya itu anak laki-laki Allah. Orang Nasrani diikutkannya Maryam sebagai ibu Nabi Isa, sebagai salah satu dari yang 3. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Di sini bukan selain menyembah Allah saja, tetapi menyembah Allah juga mengikut sertakan yang lain, baik itu malaikat, nabi, orang soleh, batu, pepohonan, dan seterusnya, bintang, bulan. Sebagaimana yang telah kita singgung, di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diutus 2 kaum. Pertama di Babilonia menyembah berhala-berhala, patung-patung. Kemudian di Syam itu kaum yang menyembah bintang-bintang, bulan-bulan, matahari, dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kita ulang yang milahnya Ibrahim. Awalnya Mekah itu milah Ibrahim yang hanif, tauhid awalnya. Begitu juga diteruskan oleh putra beliau Ismail alaihissalam. Saking lamanya berjalannya waktu, karena di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi. Yang ada nabi itu di antara Nabi Yakub, setelah itu Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi Isa. Adapun di garis keturunan Nabi Ibrahim yang melalui Nabi Ismail itu tidak ada nabi. Tidak ada nabi
Dan kita ketahui kebiasaan orang kafir Quraisy itu berdagang ke Syam dan ke Yaman. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi orang Quraisy itu berdagang ke Syam dan ke Yaman. Itu kebiasaan orang Quraisy. Dan yang pertama merubah milah Ibrahim adalah Amr bin Luhai. Ketika Amr bin Luhai melihat orang di Syam beribadah kepada berhala, ini nampak sama, ini cocok nih. Terbetik dalam hatinya meniru ibadah orang yang nampak di Syam tersebut. Di Syam dulu satu negeri, dan di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu masih satu negeri, yang gubernurnya, amirnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian masuklah penjajah, orang-orang barat, Perancis dan seterusnya, maka dipecah menjadi Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah dan seterusnya. Dulu satu negeri, Syam. Bukan Amerika ya, negeri Paman Sam, bukan, berbeda. Amerika itu negeri Paman Sam. Nah, ini Syam. Negeri Syam. Baladul Anbiya kata ulama, negeri para nabi. Seluruh nabi itu pernah sholat di Baitul Maqdis. Hatta Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Seluruh para nabi dan rasul itu pernah sholat di Baitul Maqdis yang terletak di Syam. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kita harus mengetahui para ulama akidah. Ulama akidah itu membagi tauhid menjadi 3 untuk memudahkan kita. Itu namanya istiqra, menganalisa baik itu kitab Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disimpulkanlah untuk memudahkan kita. Yang pertama itu rububiyah. Ini memudahkan kita untuk memahaminya sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Kalau kita belajar fikih, para ulama itu membagi ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang jaiz atau mubah. Itu untuk memudahkan kita. Seluruh ulama-ulama itu memudahkan kita. Di zaman Nabi SAW, orang yang belajar tajwid, ilmu tajwid, atau kita kenal sekarang dengan tahsin, itu tidak ada pelajaran seperti kita sekarang, yaitu dengan bertemunya hukum ini dengan ini, idgham, izhar, dengan gunnah, ada dengungnya, tidak ada. Akan tetapi ulama itu untuk memudahkan kita, ini teorinya, ini bertemu dengan ini iqlab, ini bertemu dengan ini dibaca dengan ini izhar, mim dengan ya izhar, dan seterusnya. Dan kita sudah mempelajari semuanya di halaqah-halaqah tahsin, tajwid. Begitu juga orang mempelajari bahasa Arab. Dulu tidak ada, ini ilmu nahu. Nahu yaitu mempelajari bagian akhir barisnya. Tidak ada dibagi zaman dahulu. Ini ulama lughah untuk memudahkan kita. Lalu ada namanya sharaf, yaitu perubahan dari suatu kata. Suatu kata bisa banyak rubahnya. Dimulai misalnya contoh sajada yasjudu sajidan. Nah, itu sudah berbeda dia. Sampai nanti masjid. Masjid tempat sujud. Nah, jadi dari itu berubah dia. Banyak perubahannya, padahal itu satu kata. Nanti untuk memudahkan ulama membaginya dalam istilah qawaidul arabiyah. Ini untuk memudahkan kita. Begitu juga orang mempelajari akidah untuk memudahkan, maka kata ulama tauhid itu dibagi 3 untuk memudahkan. Pertama, rububiyah. Rububiyah dalam bahasa kitanya bahwasanya mengesahkan perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Yakni mencipta, Allah yang menciptakan alam semesta, kemudian Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang seluruhnya, yang mengatur seluruhnya, itu Allah. Allah lah Raja, Malik, dan seluruhnya. Nah, itu perbuatan Allah itu diesakan. Yang menciptakan alam semesta Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang menciptakan malaikat Allah satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Nah, itu namanya rububiyah. Dalilnya apa? Tidak hafal kalau yang panjang-panjang, mudah dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi Rabb di situ dari kata-kata yang kita dari itulah masdarnya. Rabbaba, Rabb, rububiyah. Taib. Kemudian yang kedua, uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Dari kata ilah, sesembahan.
Ini mengesahkan perbuatan hamba. Tadi perbuatan Allah kita esahkan di rububiyah, sekarang uluhiyah perbuatan hamba. Kita semuanya itu hanya untuk Allah saja. Itu dia yang uluhiyah. Seluruh ibadah, baik itu perkataan, perbuatan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir, yang batin, yang diredoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya untuk Allah, jangan palingkan. Ini biasanya dipalingkan bagi yang belum menikah. Belum menikah. Jadi pergilah berkunjung ke calon rumah mertua, ini contoh saja. Lalu sholat isya, ada mertua, calon mertua juga. Lalu ditampakkanlah ibadahnya setelah sholat sunat ba'diyah, berdoa angkat tangan tinggi-tinggi, padahal tidak pernah. Tetapi karena dilihat calon mertua, akhirnya melakukan itu. Jadi bukan lillah, lil mertua. Calon mertua. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Walaupun sepele, ketika kita dilihat semangat, lalu tidak ada yang melihat kita biasa-biasa saja, ini berarti ibadah kita bukan untuk Allah, tetapi untuk orang yang melihat, untuk makhluk. Waliyadzubillah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tauhid asma'u wa sifat. Asma, Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Cara memahaminya bahwasanya kita menetapkan apa yang telah Allah khabarkan tentang dirinya dalam kitab Allah, dan juga yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan, kita tetapkan tanpa ditaktil, ditolak, tanpa ditakwil, dipalingkan maknanya, tanpa ditakyif, ditanyakan bagaimananya, tanpa ditamtsil, dipermisalkan. Jadi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak. Contoh ayat pertama saja surah Al-Fatihah. Bismillah. Itu Allah sudah memperkenalkan dirinya. Allah, lafaz jalalah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah menyebutkan bahwa Allah Ar-Rahman dan sifatnya Ar-Rahman juga. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, begitu juga Allah. Berbeda dengan manusia. Allah sifat namanya sesuai dengan sifatnya. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, dan Allah sifatnya juga Maha Pengampun. Berbeda dengan orang namanya Sabarudin, dia tidak sabar orangnya. Namanya Sabarudin. Kemudian namanya Soleh, tapi tidak soleh. Nah, jadi itu perbedaan antara bagaimana kita memahami nama-nama Allah yang maha indah, asmaul husna wa sifatul ulia, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Sudah kita pahami, ini pembahasan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sudah mengenal kita tauhid itu bagaimana pembagiannya. Lalu kita masuk ke kaidah yang tadi supaya kita paham. Orang-orang musyrikin Arab yang sebagaimana disebutkan tadi, itu mengakui rububiyah Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha memberikan rezeki, mengatur dan seterusnya. Itu diyakini oleh orang-orang sebelum Nabi SAW diutus. Ini pengakuan yang mereka yang ini disebutkan dalam surah Yunus tadi ayat 31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maiti minal hayy wa may yudabbirul amru fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Jadi ayat seperti ini banyak. Di ayat yang lain disebutkan dalam surah Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Sayaqulun Allah. Mereka akan menjawab Allah. Orang-orang yang belum diutus Nabi SAW akan menjawab Allah. Lalu di ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika ditanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakanmu, sayaqulun Allah. Mereka akan menjawab Allah. Jadi banyak ayat yang menjelaskan tentang perkara ini. Nanti bisa juga dilihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Dan banyak tempat di dalam Al-Qur'an apabila ditanyakan Allah. Nah, itu pengakuan rububiyah.
perbuatan mengesahkan perbuatan Allah. Kemudian di dalam kondisi yang genting, mereka orang-orang dahulu ikhlas berdoa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ankabut, fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Jadi orang-orang itu ketika berlayar bahtera, ada gelombang, ada badai, ada petir, itu ikhlas berdoa, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Tetapi ketika mereka selamat sampai di daratan, akhirnya mereka menyembah berhala mereka. Ingat mereka dengan Latta, Uzza, Manat, Hubal dan ratusan berhala yang ada di Baitullah ketika itu sebelum dihancurkan oleh Nabi di peristiwa Fatu Mekah. Ikhlas mereka dalam saat genting. Jadi ini ayat mengenai ini juga banyak, kita karena waktu kita singkat saja supaya pembahasannya jelas. Begitu juga ibadah haji dan umroh itu tetap dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, itu sudah ada orang berdatangan untuk haji dan umroh. Itu makanya Nabi menjumpai tenda-tenda mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dirubah. Yang tawafnya awalnya itu sopan memakai kain ihram dan seterusnya, mereka karena ini pakai ini dari hasil riba misalnya, mereka buka, akhirnya tanpa pakaian mereka tawaf, tidak berbusana. Kemudian mereka bertepuk tangan sambil tawaf bersiul-siul dan seterusnya. Begitulah orang-orang kafir Quraisy sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan talbiyah mereka tidak yang sebagaimana kita yang sekarang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mat. Tidak seperti itu. Mereka rubah dengan berhala-berhala mereka. Kemudian yang keempat, banyak di antara kaum musyrikin yang bernama Abdullah. Itu ayahnya Abu Bakar memberi nama Abu Bakar Abdullah bin Utsman, atau dikenal dengan Abdullah bin Abu Quhafah. Banyak Abdullah. Ayah Nabi SAW itu namanya Abdullah, hamba Allah. Jadi sudah mengetahui mereka. Jadi ini diantaranya. Kemudian Allah menyebut kaum musyrik Quraisy itu beriman dalam surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Kemudian yang keenam, mereka bersumpah dengan nama Allah, bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-19, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'udu wa lan tughni ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jadi maksud dari ayat ini, jika kamu orang-orang musyrik mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sesekali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman. Jadi Abu Jahal ketika berdoa di perang Badar, Abu Jahal juga berdoa ketika terjadi perang Badar, perang pertama antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Allahumma aqta'na lirrahim. Ya Allah, siapakah di antara kami yang paling memutuskan tali silaturahmi, wa atana bima la na'rif, dan mendatangkan sesuatu yang tidak kami kenal, fa'ahinhu lil ghadah. Kata Abu Jahal, berdoa juga, binasakanlah dia di waktu pagi. Abu Jahal juga berdoa ketika perang Badar. Jadi asal muasalnya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih mengenal Allah, bahwa Allah yang telah mencipta, tetapi ibadah mereka yang rusak. Ibadah mereka yang rusak, yang pertama kali dirusak oleh siapa tadi? Amr bin Luhai. Barakallahu fiik, sampai lupa untuk berarti disimak tadi, alhamdulillah. Amr bin Luhai. Baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil kisah yang mana ketika itu terjadi pasukan yang besar bergajah ingin meruntuhkan Ka'bah. Seorang raja dari Yaman, Abrahah yang kita kenal. Di tahun itulah Nabi SAW dilahirkan. Di tahun itu Nabi SAW dilahirkan, yang mana banyak jumlah pasukannya dan dikenal dengan tentara bergajah. Dan Allah abadikan itu dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah abadikan. Dan ketika mereka ingin memasuki Mekah, itu semua orang pada lari, takut melihat pasukan yang besar yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Dan kita mungkin sudah mengetahui asal muasal kenapa Abrahah menyerang, ingin meruntuhkan Ka'bah, yang mana sebelumnya ada orang dari Mekah, orang Quraisy, yang mana mereka membuat gereja yang indah agar orang-orang bukan ke Mekah lagi tetapi ke Yaman. Akan tetapi gereja itu dibuat kotoran oleh orang Quraisy, diketahui, sehingga naik pitam Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Maka setelah mendekat itu orang-orang lari berlindung ke perbukitan Mekah, takut dengan pasukan yang besar tersebut, dan mereka mengambil semuanya. Ada yang mereka lewati, ada onta mereka ambil, ada kambing mereka ambil, ada harta mereka ambil. Karena memang begitu, kalau sesuatu pasukan menaklukkan suatu negeri, itu akan diambil seluruh harta negeri yang ditaklukkan. Itu kebiasaan dari zaman dahulu, sesuatu peperangan. Lalu di sini ontanya Abdul Muthalib itu diambil juga oleh pasukan Abrahah. Maka datanglah Abu Thalib, bukan Abu Thalib tapi Abdul Muthalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Dan ketika itu beliaulah amirnya, pemimpin Mekah, dengan kewibawaannya sendiri mendatangi Abrahah. Awalnya Abrahah terkesima, ini memang sosok yang berkarismatik. Sendiri, bayangkan, sendiri mendatangi pasukan yang besar. Ketika itu berdialoglah Abrahah dengan kakek Nabi Abdul Muthalib. Awalnya terkesima, namun setelah pembicaraan akhirnya membuat Abrahah menyepelekan paman Nabi SAW. Apa yang Abdul Muthalib minta kakek Nabi SAW, yaitu meminta ontanya. Mana onta saya yang telah diambil, yang telah dirampas? Kenapa menganggap remeh? Kenapa meminta onta? Kenapa tidak negosiasi agar tidak dihancurkan Ka'bah? Kenapa tidak? Lalu dijawablah oleh Abdul Muthalib, "Inni ana rabbul ibil." Nah, di sini Rabb itu maksudnya pemilik. Sesungguhnya onta-onta itu adalah milikku. Wa inna lil bait rabba yasamna'ah. Jadi adapun Tuhannya yang Ka'bah itu, kalian akan dicegah oleh pemilik Ka'bah, maksudnya Allah. Nah, jadi kalau onta itu akulah Rabbnya, akulah pemiliknya. Sementara Ka'bah itu Allah pemiliknya, Allah yang akan mencegahnya. Nah, jadi Abdul Muthalib mengetahui bahwasanya Allah lah yang akan menjaga Baitullah. Paham kan di sini? Nah, jadi dari sini jelaslah bagi kita, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Quraisy itu mengakui tentang rububiyah Allah. Maksudnya Allah lah yang telah mencipta, Allah yang telah menjaga, Allah yang telah mengatur alam semesta. Tetapi permasalahannya adalah di ibadah. Mereka beribadah bukan kepada Allah semata, tetapi terhadap sesuatu yang mereka buat-buat sendiri. Dari kaedah ini maka bisalah kita simpulkan, dan 7 keterangan tadi, bahwasanya ini belum bisa memasukkan orang ke dalam Islam. Seandainya itu diakui, tentu Nabi SAW tidak berperang dengan kafir Quraisy di tahun-tahun setelah Nabi diutus. Tapi karena waktu Isya telah masuk, alhamdulillah kaedah pertama di dalam memahami tauhid itu sudah kita ketahui, walhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan terhadap kita ilmu. Allah marzuqna
ilman. Kemudian agar kita mendapatkan pemahaman di dalam agama ini. Demikian saja, mohon maaf jika ada kesalahan. Insyaallah kita akan masuk ke kaidah yang kedua di Rabu yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.